Universitas Negeri Malang, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berdiri kokoh di tengah-tengah keindahan alam, Kota Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fitrianingsih, mahasiswa PPG Daljab Universitas Negeri Malang, angkatan kedua tahun 2023, jurusan Seni Rupa. Hari ini saya akan memperkenalkan materi back practice saya yang menggunakan metode STAR. STAR adalah situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak terkait dalam pembelajaran di sekolah. Lokasi yang saya ambil adalah di SMA Negeri 1 Glagah, tempat saya mengajar, bertempat di Jalan Melati nomor 1, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan yang saya ingin capai dalam pembelajaran ini adalah: 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik, khususnya materi seni budaya dalam materi motif Shibori. Yang kedua, saya mengambil PPL ini di siklus 2 yang dilakukan pada tanggal 11 November tahun 2023. Adapun latar belakang yang saya ambil adalah: 1. Media pembelajaran yang kurang menarik dan kurang inovasi. 2. Guru menggunakan metode ceramah. Ketiga, sumber belajar atau literasi yang kurang di perpustakaan kami. Keempat, peserta didik kurang percaya diri dan belum mengenal materi motif Shibori. Kelima, kurangnya minat peserta didik pada materi Shibori ini. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran materi ini adalah kurangnya pemahaman tentang materi motif batik Shibori, khususnya di kalangan pelajar dan khususnya lagi di kalangan SMA Negeri 1 Glagah. Adanya keterbatasan waktu dan kegiatan yang ada di sekolah yang begitu banyak sehingga peserta didik kurang waktu untuk memahami pada materi motif Shibori ini. Yang ketiga adalah kurangnya literasi atau kurangnya materi yang ada di perpustakaan, khususnya tentang materi motif membatik. Adapun langkah-langkah yang saya ambil pada pembelajaran saat ini adalah: 1. Saya sudah menyiapkan materi RPP yang sudah saya rancang sesuai dengan materi atau motif yang saya ajarkan pada saat ini. Yang kedua, saya mempersiapkan media berbasis TPACK yang mendukung pembelajaran pada kegiatan saat ini. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung untuk proses pembelajaran pada pembuatan motif Shibori. Yang keempat, memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas. Kemudian strategi yang digunakan pada saat pembelajaran ini adalah strategi Project Based Learning atau PJBL. Dengan model pembelajaran PJBL, peserta didik dapat menuangkan ide-ide kreatif mereka. Mereka bisa belajar dengan mandiri, mereka bisa bernalar, kemudian mereka berpikir kritis untuk menuangkan ide-ide mereka ke dalam bentuk pembuatan produk motif Shibori. Pembelajaran berbasis Project Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas proyek kepada peserta didik dan menantang peserta didik untuk merancang dan meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep, keterampilan, dan berpikir serta bernalar kritis dalam menerapkan pengetahuan mereka ke dalam konteks dunia nyata. Berikut ini adalah beberapa tahapan umum dalam proses pembelajaran PJBL atau disebut juga Project Based Learning. Yang pertama adalah perencanaan proyek. Peserta didik menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui proyek pembuatan motif Shibori. Yang kedua adalah identifikasi tema atau menentukan topik proyek. Yang dimaksud adalah pilih tema atau topik proyek yang relevan dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah orientasi awal atau pengantar materi. Guru akan memberikan materi yang diberikan kepada siswa tentang topik apa yang akan kita bahas hari ini. Kemudian peserta siswa akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada guru, kemudian guru memberikan umpan balik kepada siswa. Kemudian eksplorasi awal. Peserta didik diberi kesempatan untuk menjelajah atau mengetahui melalui tutorial, kemudian atau melalui
HP mereka, mengidentifikasi motif-motif apa yang ada di Shibori. Kemudian perencanaan langkah-langkah, membantu siswa menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembuatan batik Shibori. Kemudian bimbingan dan dukungan dari Bapak Ibu guru, memberikan dukungan atau bimbingan kepada peserta didik dalam merancang proyek pembuatan motif Shibori. Selanjutnya, pengumpulan data atau informasi. Biarkan siswa mengumpulkan data atau mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang motif yang akan mereka buat. Kemudian pemecahan masalah, mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi atau masalah yang dihadapi selama proses pembuatan motif batik Shibori. Selanjutnya adalah proses evaluasi dan refleksi. Evaluasinya bisa dalam bentuk formatif atau memberikan umpan balik formatif selama proses pembuatan motif Shibori. Kemudian evaluasi sumatif adalah melakukan evaluasi terakhir atau penilaian pencapaian pembelajaran kepada siswa selama pembelajaran pembuatan motif Shibori. Adapun refleksinya adalah mendorong siswa untuk merenung atau mencerna tentang pengalaman pembelajaran mereka selama pembuatan motif batik Shibori, serta melakukan proses-proses yang dilakukan dan pengetahuan yang diperoleh selama pembuatan proses batik Shibori. Selanjutnya adalah diskusi dan umpan balik. Fasilitas diskusi dan diberikan umpan balik kepada teman sekelas atau teman sejawat. Kemudian pelestarian hasil adalah bagaimana Bapak Ibu guru mengajarkan siswa cara merawat dan mempertahankan hasil produk mereka dan digunakan untuk bekal mereka memanfaatkan hasil-hasil mereka di kalangan masyarakat sekitar mereka. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam proses kegiatan PPG saat ini. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gelaga yang telah memberi support dan memberi semangat kepada saya serta memberi masukan-masukan dalam pembelajaran kegiatan PPG saya saat ini. Kedua adalah tim media dari SMA Negeri 1 Gelaga yang sudah membantu saya mendokumentasikan semua kegiatan yang saya lakukan selama kegiatan PPG saya saat ini. Yang ketiga adalah siswa-siswa saya, anak-anak saya yang tercinta adalah kelas 10-4 dan kelas 11 IPA 7 yang sudah membantu saya sebagai objek kegiatan PPG saya saat ini. Yang keempat adalah teman sejawat yang telah membantu saya memberi dorongan dan semangat serta masukan dalam kegiatan PPG saya saat ini. Selanjutnya dosen pembimbing dan Guru Pamong yang selalu memberi support kepada saya, memberitahukan saya kekurangan dan kelebihan saya sebagai guru agar nantinya saya bisa menjadi guru yang berprestasi dan guru yang memberi support kepada siswa-siswa saya selanjutnya. Selanjutnya refleksi dan dampak yang saya dapat dari pembelajaran PPG hari ini adalah hampir seluruh tahapan dalam proses pembelajaran sesuai dengan RPP. Yang kedua, model pembelajaran PJBL sangat cocok untuk siswa yang kreatif. Yang ketiga, penerapan TPAJK yang maksimal membuat pembelajaran bisa tercapai dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, hasil yang diperoleh dalam pembelajaran TPAJK sangat kreatif karena peserta didik lebih aktif dan lebih terinspirasi untuk mengeluarkan ide-idenya. Adapun respon baik dari kepala sekolah, kegiatan ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru yang masih menggunakan metode konvensional atau biasa disebut juga metode ceramah. Kepada Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan, bisa menjadi inspirasi dalam menggunakan berbagai macam metode pembelajaran. Pembelajaran yang telah saya lakukan sebagai seorang guru adalah, sebagai guru, kita tidak boleh cepat merasa puas atau merasa bangga sudah menyelesaikan tugas yang kita laksanakan.
tetapi kita harus terus belajar dan belajar lagi serta berinovasi diri dengan mengikuti perkembangan zaman. Penggunaan TPACK membuat siswa lebih kreatif dalam pembelajaran dan ingin merasa terus belajar dan belajar lagi, sehingga mereka tidak akan ketinggalan di abad 21 ini. Bapak Ibu guru sekalian, itulah best practice yang saya lakukan saat ini. Terima kasih atas segala support dan dukungannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.